Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara serak dan tidak jelas perlahan keluar dari mulut sosok cahaya hitam itu dengan gemetar. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong langsung terkejut, sebelum ekspresi heran muncul di wajahnya. Pada saat ini, ketajaman di matanya telah melemah secara substansial. "Kesadaranmu belum hilang?" Lindong menatap sosok cahaya hitam yang terbungkus aura Yimo yang jahat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya. Sosok manusia cahaya hitam itu berdiri di udara saat cahaya terang terus berkedip di dalam mata hitamnya. Lindong bisa melihat pergulatan hebat yang terjadi di dalam diri mereka. Jelas, sosok itu tampaknya sedang bertarung dengan Yimoki di dalam tubuhnya, menyebabkan dia terbangun dari keadaan membunuh tanpa berpikir. "Tolong aku!" Suara serak yang mengandung perasaan memohon yang kuat terdengar sekali lagi dari sosok cahaya hitam itu. "Yan, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mempertahankan sedikit kejernihan ini?" Lindong bertanya cepat dalam benaknya. Di masa lalu, dia telah bertemu beberapa mayat iblis yang telah terkorosi oleh Yimoki. Namun, semuanya telah berubah menjadi boneka pembunuh tanpa pikiran tanpa satupun pengecualian. Tidak ada yang bisa mempertahankan pikirannya di bawah korosi Yimoki. Karena energi petir yang merasuki tubuhnya selama ribuan tahun di dasar danau petir ini, Yimoki di dalam tubuhnya agak tertekan. Selain itu, Yimo yang telah membunuhnya saat itu telah dengan sengaja menyegel sebagian kesadarannya di dalam tubuhnya. Mungkin sebagian kesadaran itu kini telah berhasil menemukan celah kecil dalam keseimbangan antara energi petir dan Yimoki, sehingga mencegahnya sepenuhnya memasuki kondisi membunuh tanpa pikiran. "Jawab Yan. Lalu, bagaimana aku bisa membantunya?" Lindong bergumam. "Dia mampu merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu. Kau harus tahu bahwa Yimoki sangat jahat dan menyeramkan. Energi normal tidak mampu menghilangkannya. Hanya 8 simbol leluhur yang agung serta beberapa harta suci yang sangat agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Dia membutuhkan bantuanmu untuk menghilangkan Yimoki dari tubuhnya." Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong langsung merasa seolah-olah masalah besar dan pelik telah menimpanya. Dia tahu bahwa batu leluhur dan simbol leluhur yang memakan memiliki kemampuan untuk menghilangkan Yimoki. Namun, Yimoki yang ada di mayat di hadapannya jelas tidak normal. Oleh karena itu, akan sangat sulit bahkan baginya. Jika kebetulan Yimoki menyerang tubuhnya, itu benar-benar akan menjadi sakit kepala. Namun dalam situasi ini, jika dia menolak, tidak ada jaminan mayat iblis itu tidak akan menjadi gila lagi. Pada saat itu, dia akan berhadapan dengan mayat iblis tingkat kematian mendalam yang telah kehilangan akal sehat dan hanya tahu cara membunuh. Lindong akan mengalami sakit kepala yang lebih parah. Ini benar-benar merepotkan. Lindong tertawa getir. Jelas, dia tidak menyangka bahwa keadaan akan berkembang ke tahap seperti itu. Mayat iblis ini tiba-tiba meminta bantuannya. Selain itu, sepertinya tidak ada pilihan lain baginya selain membantu, jika tidak. Yimoki di dalam tubuhnya memang sangat kuat. Bahkan jika kau ingin menghilangkannya, aku khawatir kau perlu menggunakan 3 harta karun suci yang agung, kata Yan. Sudut mata Lindong berkedut. Dia tentu tahu apa yang Yan bicarakan tentang batu leluhur, simbol leluhur yang melahap, dan formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia perlu memanfaatkan rahasia terdalam yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tolong, bantu bebaskan aku." Saat ekspresi di mata Lindong goyah, mayat iblis itu mulai bergetar semakin kuat. Fluktuasi samar berkilauan di mata hitamnya, sementara perasaan memohon yang kuat memenuhi kata-katanya. Kalau dipikir-pikir, menjadi anjing laut selama ratusan dan ribuan tahun adalah siksaan paling menakutkan di dunia baginya. Secuil kesadarannya harus menyaksikan tubuhnya perlahan-lahan terkikis sedikit demi sedikit, sebelum akhirnya berubah menjadi mayat iblis pembunuh yang tidak berakal. Ketidakberdayaan dan kesedihan seperti itu akan menyebabkan keputusasaan total. Melihat kesedihan dan kesengsaraan yang tak berujung mengalir keluar dari mata mayat iblis itu, tangan Lindong yang terkepal erat perlahan mengendur. Akhirnya, sambil mendesah pelan, dia menjawab sambil menganggukkan kepalanya, "Aku akan berusaha sebaik mungkin." Meski dia tahu kalau hal ini mungkin akan cukup berisiko baginya,
dia mengerti bahwa dirinya yang sekarang tidak bisa lagi menolaknya. Terima kasih. Mendengar jawaban Lindong, rasa terima kasih segera muncul dari mata mayat iblis itu. Ling San, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Mu Ling San. Baiklah, Mu Ling San menganggukkan kepalanya dengan mantap, tangan kecilnya dengan erat menggenggam penutup peti mati hidup di dadanya. Melihat ini, Lindong melambaikan lengan bajunya saat kuali langit terbakar terbang keluar, sebelum menuju mayat iblis di depannya. Ikuti aku ke dalam kuali. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhmu. Saat suara Lindong terdengar, mayat iblis itu langsung melesat maju. Ia memasuki kuali langit terbakar tanpa sedikit pun keraguan. Selanjutnya, Lindong juga berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke dalam kuali. Setelah melihat keduanya memasuki kuali langit terbakar, Mu Ling San langsung duduk di udara, matanya terbuka lebar saat dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Di dalam kuali langit terbakar, Lindong menatap mayat iblis yang berdiri di hadapannya. Yimoki yang kaya dan kuat yang bangkit dari tubuhnya menyebabkan kelopak matanya bergetar tak terkendali. Dengan sebuah pikiran, seberkas cahaya hitam melolong keluar dari mahkotanya, sebelum berubah menjadi lubang hitam seperti simbol kuno. Kekuatan melahap yang kuat terpancar dari simbol itu, menyebabkan semua energi di sekitar yang bersentuhan dengannya dilahap. Melahap simbol leluhur. Saat mayat iblis itu menatap simbol seperti lubang hitam yang mengambang di udara, emosi membuncah dan muncul di mata hitamnya. Indranya memang benar. Penatua, Yimoki di dalam tubuhmu terlalu kuat. Anak muda ini terlalu lemah, dan tidak bisa hanya mengandalkan simbol leluhur pemakan untuk menghilangkannya. Setelah memanggil simbol leluhur pemakan, Lindong menjelaskan situasi saat ini dengan suara yang dalam. Yang terbaik sudah cukup. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan keinginan menyakitimu. Mayat iblis itu menjawab dengan suara serak. Setiap kali dia berbicara, tubuhnya akan bergetar hebat, sementara niat jahat dan jahat terus-menerus bertukar di matanya. Jelas, dia menekan keinginan membunuh di dalam tubuhnya, menghentikan dirinya dari menyerang Lindong. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Lindong berkata, namun, aku punya hal lain yang bisa menghilangkan Yimoki. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, aku seharusnya bisa menyelesaikan tugas ini. Setelah berbicara, dengan gerakan telapak tangannya, sebuah susunan cahaya terang muncul dari dalamnya. Dalam sekejap mata, angin kencang mulai terbentuk saat susunan itu berubah menjadi susunan cahaya raksasa yang besarnya 1000 kaki. Mengambang di udara, gelombang fluktuasi unik mulai perlahan terpancar darinya. Setelah mengambil formasi alam semesta kuno, Lindong membuka mulutnya saat seberkas cahaya putih lembut melesat keluar dari dalam, sebelum berubah menjadi jimat batu. Fluktuasi yang menakjubkan dan unik juga terpancar darinya. Saat 3 harta karun dewa besar muncul bersamaan, gelombang distorsi mulai muncul di ruang dalam kuali langit terbakar. Seseorang bisa merasakan samar-samar kekuatan Yuan yang ada mulai bergolak dan berkobar. Ini adalah harta karun ilahi. Mengangkat kepalanya untuk melihat susunan cahaya raksasa dan jimat batu, ekspresi kosong muncul di mata mayat iblis itu. Dia tidak mengenali kedua benda ini. Namun, ini tidak mencegahnya untuk merasakan kekuatan mereka. Penatua, mohon bersabarlah. Jika Anda melawan, saya khawatir saya tidak akan bisa menahan Anda. Lindong berbicara dengan suara berat dan raut wajahnya berubah serius. Mayat iblis ini memiliki kekuatan tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Jika dia menjadi gila, bahkan dengan 3 harta karun ilahi yang besar di tangannya, akan tetap sangat sulit baginya untuk menahannya. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mayat iblis itu menganggukkan kepalanya, sebelum duduk di udara. Tiba-tiba, guntur yang teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, Lindong menyadari bahwa sebagian besar Yimoki yang merasuki tubuhnya telah ditarik secara tak terduga. Pada saat yang sama, tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuhnya telah meredup. Jelas sekali, dia mengandalkan energi petir dalam tubuhnya untuk menekan Yimoki semaksimal kemampuannya. Melihat ini, Lindong menghela napas lega. Dengan sebuah pikiran, formasi alam semesta kuno di langit mulai berputar. Namun, kali ini, ia berputar berlawanan arah jarum jam.
Seketika, energi yang agak unik mulai mengembun di pusat susunan tersebut. Ini adalah kekuatan disintegrasi dari formasi alam semesta kuno. Saat itu di wilayah iblis unik, Lindong telah mengandalkan kekuatan ini untuk membunuh ratusan murid elit dari Gerbang Yuan, dan bahkan telah menggunakannya untuk membunuh 3 raja kecil Gerbang Yuan. Kekuatan Lindong saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan formasi alam semesta kuno yang ditunjukkannya sekarang jauh melampaui masa lalu. Saat formasi alam semesta kuno berputar, batu leluhur juga mulai bergetar. Pada saat berikutnya, gelombang cahaya yang kelembutan dan keputihannya telah mencapai titik ekstrim mulai muncul ke permukaan. Simbol leluhur Devouring juga mulai berputar. Di dalam lubang hitam, cahaya hitam yang dipenuhi oleh Devouring Power dengan cepat berkumpul. Ekspresi Lindong menegang. Sambil mengetuk ruang di depannya dengan jarinya, suara gemuruh pelan terdengar dari mulutnya. Setelah Lindong meraung, cahaya meledak di langit. 3 pilar energi berwarna-warni yang mengandung fluktuasi yang mencengangkan melesat maju. Bergemuruh saat mereka turun, mereka menghantam tubuh mayat iblis yang duduk di udara. Saat kekuatan 3 harta karun suci turun ke mayat iblis itu, asap putih langsung mengepul dari tanda-tanda iblis yang menutupi tubuhnya. Sesaat kemudian, teriakan keras dan mengerikan terdengar. 3 garis cahaya saling terkait saat menyinari tubuh mayat iblis itu. Di bawah cahaya itu, Yimoki yang merasuki tubuhnya langsung mulai mengeluarkan semburan asap putih. Suara mendesis terdengar saat aura jahat dan menyeramkan itu mulai menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas saja, kekuatan gabungan dari 3 khazanah suci agung ini memiliki efek penundukan yang cukup kuat pada Yimoki. Di tengah kepulan asap, jeritan memilukan terus terdengar dari mulut mayat iblis itu. Dari sini, dapat diketahui bahwa pembersihan ini sangat menyakitkan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Lindong fokus mengendalikan 3 harta karun ilahi yang agung. Meskipun Yimoki terus-menerus menghilang di depannya, dia tidak berani lengah. Itu karena dia sangat menyadari bahwa mayat iblis di depannya berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Tato iblis telah diukir di sekujur tubuhnya dan tato iblis ini seperti rantai, menyegel Yimoki dengan kuat di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jika Lindong gagal menghapus tato ini, mustahil baginya untuk menghilangkan Yimoki. Raungan menyedihkan terus terdengar saat tangan mayat iblis itu menekan udara. Tubuhnya bergetar hebat saat niat membunuh yang kuat terpancar keluar darinya. Namun, niat membunuh itu tertahan dengan kuat oleh sedikit kesadaran yang tersisa. Pada saat ini, jika dia tidak mampu menahan niat membunuhnya dan akhirnya menyakiti Lindong, niat itu mungkin tidak akan pernah terbebas. Hati-hati, tanda-tanda iblis di tubuhku akan menyerang balik. Saat tubuh mayat iblis itu bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, ki hitam jahat mengalir keluar dari matanya saat suara yang sangat serak terdengar. Mendengar kata-kata itu, Lindong langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menjadi semakin tegang saat dia dengan sungguh-sungguh menunggu apa yang akan terjadi. Tidak lama setelah suara mayat itu terdengar, tato-tato iblis yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berkilauan dengan ganas. Pada saat berikutnya, tato-tato iblis itu mulai menggeliat dan bergoyang-goyang seperti serangga hitam. Dari kejauhan, tato-tato itu tampak sangat aneh. Tato-tato iblis yang menggeliat tiba-tiba keluar dari dalam tubuh mayat iblis itu. Pada saat berikutnya, cahaya hitam berkumpul dengan panik. Dalam rentang waktu beberapa napas yang singkat, di bawah tatapan Lindong yang terkejut dan heran, ia berubah menjadi makhluk kegelapan berukuran 1000 kaki. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna hitam pekat, sementara api hitam membumbung darinya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan ki hitam jahat dan niat membunuh. Makhluk kegelapan ini jelas terbentuk dari tato-tato iblis di tubuh mayat iblis itu. Manusia bodoh. Setelah makhluk kegelapan itu terbentuk, matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh, menatap Lindong yang melayang di udara. Raungan yang dalam terdengar saat niat membunuh memenuhi langit. Api hitam di tubuh makhluk kegelapan itu mulai berkumpul, berubah menjadi tombak api hitam. Meraung di cakrawala, melesat ke arah Lindong seperti sambaran petir. Melihat hal ini, Lindong sama sekali tidak panik. Makhluk kegelapan ini terbentuk dari tato iblis yang menutupi tubuh mayat iblis.
Jika terus bersembunyi di dalam tubuh mayat iblis, akan cukup sulit baginya untuk membersihkannya sepenuhnya. Namun, sekarang setelah makhluk itu meninggalkan mayat iblis dengan sendirinya, makhluk itu memberi Lindong kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkannya. Saat membersihkan rumput liar, akarnya harus disingkirkan. Begitu pula saat bergerak, seseorang harus benar-benar tanpa ampun. Ini adalah gaya Lindong. Karena dia telah setuju untuk membantu mayat iblis menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya, dia tentu saja akan memusnahkan semuanya. Pembentukan alam semesta kuno, kontra-revolusi. Segel tangan Lindong berubah saat raungan rendah terdengar dari mulutnya. Susunan bercahaya di langit tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam saat turun. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan disintegrasi menyapu sebelum menghantam tombak api hitam itu. Pada saat tabrakan, suara yang menggetarkan bumi tidak muncul. Sebaliknya, tombak api hitam itu mulai hancur dengan cepat sebelum menghilang. Setelah berhadapan dengan tombak api hitam, Lindong meraung dalam sekali lagi. Garis cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan disintegrasi tiba-tiba berubah menjadi ratusan dan ribuan benang cahaya yang menyebar keluar. Pada saat berikutnya, mereka mengembun bersama untuk membentuk banyak rantai bercahaya yang menari-nari dengan mempesona di langit. Dengan tarikan terakhir, mereka mengikat makhluk kegelapan itu. Mengom. Makhluk kegelapan itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, menyebabkan api hitam berkobar dan membumbung tinggi. Namun, ketika api itu mencapai rantai bercahaya yang tercipta dari kekuatan disintegrasi, rantai itu hancur total. Batu leluhur, bersihkan. Ketidakpedulian memenuhi wajah Lindong saat ia menatap makhluk kegelapan yang sedang berjuang. Mengetuk ruang di depannya dengan jarinya, cahaya putih yang terang dan lembut langsung muncul dari batu leluhur. Pada saat berikutnya, cahaya itu menyinari makhluk kegelapan itu seperti sinar matahari. Kali ini, saat cahaya putih lembut turun ke makhluk kegelapan itu, rantai yang mengikatnya meledak sepenuhnya, menyebabkan gelombang Yimoki jahat meredup secara berurutan sebelum menghilang. Setelah ledakan dahsyat itu, aura makhluk kegelapan yang sebelumnya kuat langsung melemah. Rasa takut tiba-tiba melintas di mata hitamnya. Jelas, ia tidak pernah membayangkan bahwa tiga kekuatan dalam kepemilikan Lindong benar-benar memiliki efek yang begitu kuat pada Yimoki. Lindong menatap makhluk kegelapan yang kini melemah setelah menerima serangan formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Segera, ia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Yuan meletus dari tubuhnya seperti banjir sebelum mengalir ke simbol leluhur yang melahap untuk melancarkan serangan lain. Mengikuti raungan Lindong, simbol leluhur pemakan mulai menggeliat dan menggeliat dengan cepat. Simbol itu berubah menjadi lubang hitam. Dengan suara melengking, simbol itu membelah ruang dan seperti bila pisau melingkar, simbol itu dengan ganas menebas mahkota makhluk kegelapan itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara teredam terdengar saat lubang hitam yang berputar menembus tubuh makhluk kegelapan itu. Garis hitam mulai memanjang di tubuhnya. Dengan suara keras, ia terbelah menjadi dua saat jeritan yang sangat menyedihkan segera muncul dari mulut makhluk kegelapan itu. Dengan satu pikiran, bilah lubang hitam melingkar itu melesat keluar seperti kilat. Dalam rentang beberapa tarikan napas yang singkat, bilah itu telah memotong makhluk kegelapan itu menjadi ratusan bagian. Namun, bahkan setelah dipotong-potong, potongan-potongan itu terus menggeliat. Mereka memancarkan ki hitam jahat dan tampaknya tidak dapat dibunuh. Dengan tiba-tiba mengepalkan tangannya, mata Lindong langsung berubah menjadi ganas. Tiga harta karun ilahi yang besar diaktifkan sekali lagi. Tiga energi yang sombong tersapu keluar, menyebabkan potongan-potongan itu berubah menjadi nihilitas dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, setengah dari potongan-potongan itu hancur dengan cepat. Tampaknya mampu merasakan kehancuran yang akan datang. Potongan-potongan yang tersisa dengan tergesa-gesa berkumpul dan berubah menjadi makhluk kegelapan yang tampak jauh lebih tidak berwujud. Dari penampilannya, tampaknya makhluk itu menderita luka serius karena Lindong. Raungan kemarahan terdengar dari mulutnya. Namun, ketakutan dan teror mulai meletus dari dalam sepasang mata hitam itu. Dengan memutar tubuhnya, ia berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan melesat kembali ke arah mayat iblis itu. Jelas, ia ingin kembali ke tubuh yang terakhir. Namun, tepat saat ia melesat menuju mayat iblis itu,
mata mayat itu tiba-tiba terbuka. Petir menyambar matanya saat gemuruh guntur bergemuruh. Detik berikutnya, sambaran petir raksasa melesat keluar dari tubuhnya, menghantam makhluk kegelapan yang kini hanya ilusi itu. Suara keras terdengar. Makhluk kegelapan itu terpental mundur dengan seluruh tubuhnya berbau seperti daging terbakar. Hai makhluk yang kotor dan jahat, kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Karena itu, jadilah dirimu suci. Setelah disambar petir, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat 3 cahaya aneh yang saling bertautan melesat lurus ke arahnya. Sesaat kemudian, cahaya itu melesat melewati tubuhnya. Jeritan yang tak henti-hentinya terdengar saat asap hitam pekat mengepul dari tubuh makhluk kegelapan itu. Namun, saat asap hitam itu muncul, asap itu dengan cepat menghilang dan makhluk kegelapan itu pun segera menyusul. Lindong menatap makhluk kegelapan itu, yang menghilang sedikit demi sedikit di bawah upaya gabungan dari 3 harta karun ilahi yang agung. Baru saat itulah dia menghela napas lega. Saat ini, wajahnya agak pucat. Mengaktifkan dan memanfaatkan 3 harta karun ilahi yang agung itu memang telah menghabiskan cukup banyak energinya. Setelah menghela napas lega, Lindong menoleh ke arah mayat iblis yang melayang di udara sambil menyipitkan matanya. Saat ini, tanda-tanda iblis yang awalnya ada di tubuh mayat itu telah menghilang sepenuhnya. Pupil matanya yang awalnya hitam kini telah berubah menjadi perak yang terang dan cemerlang. Jika seseorang mengamati dengan saksama, seseorang akan dapat melihat bahwa pupil itu tampaknya berisi petir yang tak berujung. Pada saat yang sama, fluktuasi kuat mulai perlahan memancar dari tubuhnya. Fluktuasi ini tidak sedikit pun lebih lemah dari seorang ahli pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Pakar dari zaman kuno ini tampaknya telah sepenuhnya mendapatkan kembali pikirannya pada saat ini. Cahaya perak samar menyelimuti tubuh mayat iblis itu. Ki iblis jahat yang telah merasuki tubuhnya kini telah sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, fluktuasi mulai muncul di matanya. Penatua, apakah kita berhasil? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara matanya tetap terpaku pada sosok yang bersinar keperakan itu. Ekspresi wajah sosok yang bersinar keperakan itu agak kaku, sementara matanya tetap kosong untuk beberapa saat. Kemudian, kegembiraan yang luar biasa meledak dari dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dari sini, seseorang dapat mengukur emosi yang luar biasa yang mengalir deras di dalam hatinya. Terima kasih, anak muda. Sosok bercahaya keperakan itu perlahan bangkit, sebelum ia membungkuk hormat dan khidmat kepada Lindong. Sementara itu, perasaan syukur dan penghargaan yang mendalam meluap dalam kata-katanya. Mendengar ucapan terima kasihnya, Lindong langsung menghela napas lega. Sambil tersenyum, dia menjawab, tidak perlu sopan santun seperti itu, tetua. Karena aku memiliki simbol leluhur yang melahap, tentu saja aku harus melawan para Yimo ini. Saat mengucapkan kata-kata ini, Lindong memiliki pikiran yang berbeda dalam benaknya. Tidak mungkin di dunia ini dia tidak akan membantunya. Jika dia tidak membantu, dia akan pusing memikirkan cara untuk menghadapi ahli tahap kematian mendalam yang gila. Elder seharusnya aman dan sehat sekarang, benar kan? Haha, selamat. Sambil menangkupkan tangannya ke sosok yang bersinar keperakan itu, Lindong tersenyum sambil berbicara. Tato-tato iblis di tubuhku telah terhapus. Karena itu, sedikit kesadaran yang disegel di sini selama ribuan tahun akhirnya terbebas. Namun, aku mungkin tidak bisa hidup lama dan aku akan segera menghilang. Sosok bercahaya perak itu menjawab. Menghilang? Lindong langsung tercengang, lalu bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah Yimoki di tubuhmu sudah hilang? Kenapa kau menghilang? Haha, serpihan kesadaran ini hanyalah sisa-sisa jiwaku. Setelah disegel selama ribuan tahun, ia telah mencapai batasnya. Jika bukan karena kegigihanku, ia mungkin telah hilang sejak lama karena korosi dari Yimoki. Sosok yang bersinar keperakan itu menjawab sambil tertawa. Suaranya terdengar sangat bebas dan lembut. Setelah terbebas dari kondisi korosi itu, ia pasti merasa sangat puas. Bagaimanapun, aku adalah orang yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jika aku mampu mendapatkan kembali kesadaranku bahkan untuk sesaat, aku sangat bahagia. Apalagi yang bisa diharapkan? Saudara-saudaraku saat itu telah berubah menjadi debu dan kembali ke tanah.
Jadi, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang akan membuatku tetap hidup. Mendengar kata-kata itu dari sosok bercahaya perak itu, Lindong merasa sedikit terdiam dan terdiam. Dari pola pikirnya, sepertinya dia sudah menerima kematiannya. Setelah mendesah pelan, Lindong bertanya, "Bolehkah aku tahu namamu, tetua?" "Zuo Fei," sosok bercahaya perak itu menjawab sambil tersenyum. Sebelum berkata, "Anak muda, kau datang ke Istana Guntur ini untuk berburu harta karun, kan? Tempat ini mungkin sudah berubah menjadi gurun." "Ya, aku ingin menemukan simbol leluhur petir," Lindong menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Simbol leluhur petir? Ya." Mendengar jawaban Lindong, Zuo Fei ternganga sejenak, sebelum tatapan penuh kenangan muncul di matanya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Tahun itu, Kaisar Petir memang memperoleh simbol leluhur petir. Namun, karena itu, Istana Petir kita menjadi sasaran para Yimo itu, yang melancarkan invasi besar-besaran. Apakah para Yimo yang menyerang sangat kuat?" "Haha, seorang Yimo tingkat raja dan 2 Yimo tingkat jenderal menyerang kita secara bersamaan, bersama dengan sejumlah besar Yimo tingkat komandan." Zuo Fei menjawab sambil tersenyum tipis. "Seorang raja dan 2 jenderal?" Mata Lindong langsung menyipit, kengerian dan keterkejutan meledak tak terkendali di dalam hatinya. Yimo tingkat raja sebanding dengan ahli puncak di tahap samsara. Sedangkan untuk Yimo tingkat jenderal, ia cukup kuat untuk bertarung secara seimbang melawan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Lindong pernah menyaksikan sebelumnya betapa sombongnya Yimo kelas ini selama waktunya di Unique Devil Region. Bahkan seseorang sekuat Fen Tian harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyegelnya. Namun, ada 2 dari mereka yang telah menyerang tempat tinggal gua ini. Selain itu, mereka ditemani oleh Yimo yang bahkan lebih kuat, Yimo kelas raja. Adapun para komandan itu, mereka mungkin sebanding dengan para ahli di tahap kematian mendalam. Tidak heran mengapa tempat tinggal gua ini hancur sampai sejauh itu. Perang yang terjadi saat itu pasti telah mengejutkan dunia. Para Yimo itu cukup licik. Mereka memilih untuk melancarkan serangan kejutan tepat saat Lord Thunder Emperor mencoba Samsara Tribulation untuk menerobos ke tahap reinkarnasi. Meskipun demikian, meskipun Lord Thunder Emperor terluka parah, ia masih berhasil membunuh 2 Yimo tingkat umum dan menyegel Yimo tingkat raja. Saat menyebut Lord Thunder Emperor, Lindong dapat merasakan rasa hormat yang tak terselubung dalam suara Zuo Fei. Jelas, Zuo Fei benar-benar menghormati tuannya. Dulu, Lord Thunder Emperor tidak benar-benar menjadi ahli tahap reinkarnasi. Lindong mampu menguraikan beberapa petunjuk dari pernyataan Zuo Fei sebelumnya. Pada saat itu, dia sebenarnya bukan ahli tahap reinkarnasi sejati. Jika tuan kita selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, 4 Yimo tingkat umum tidak akan mampu menghancurkan Istana Guntur kita. Paling tidak, mereka perlu ditemani oleh Yimo tingkat raja. Jawab Zuo Fei. Sedikit kesombongan pasti ada dalam kata-katanya. Ekspresi Lindong berubah. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan fakta ini. Jika Lord Thunder Emperor adalah seorang ahli tahap reinkarnasi biasa, berurusan dengan Yimo tingkat umum sudah menjadi batasnya. Namun, dia bukan orang biasa karena dia memiliki harta karun ilahi, simbol leluhur petir, di tangannya. Dengan memanfaatkan kekuatan simbol leluhur petir, kemampuan tempur Lord Thunder Emperor pasti akan dapat mencapai ahli tahap samsara. Sayangnya, meskipun dia menyegel Yimo tingkat raja itu, Kaisar Guntur membayar harganya dengan nyawanya. Ketika dia menyebutkan maksudnya, ekspresi Zuo Fei meredup secara substansial. Lindong mengangguk pelan. Bagaimanapun juga, Lord Thunder Emperor bukanlah seorang ahli tahap reinkarnasi. Jika dia melangkah ke tahap reinkarnasi, hasil akhirnya mungkin berbeda. Apakah simbol leluhur petir masih ada di gua ini? Karena tidak tahan lagi, Lindong akhirnya mengajukan pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Ya. Zuo Fei menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Jika aku tidak salah, simbol leluhur petir seharusnya ada di dunia petir." Lindong langsung menghela napas lega. Dari kelihatannya, datang ke sini memang keputusan yang tepat. Simbol leluhur petir memang ada di sini. Namun, di saat berikutnya, dia menjawab sementara dahinya mulai sedikit berkerut, "Dunia petir? Ruang yang dibuat oleh Kaisar Petir sendiri. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk." Lindong merasa sedikit terkejut.
Jika dia tidak bisa memasuki apa yang disebut dunia petir, bagaimana dia bisa mendapatkan simbol leluhur petir? Haha, kau tidak perlu panik. Dunia petir juga memerlukan kunci untuk masuk. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa kau sepertinya memiliki bagian dari kunci itu di tubuhmu. Zuo Fei menjawab sambil tertawa. Kunci? Lindong tercengang, lalu buru-buru mengeluarkan kunci menara perak dari tas Qian Kunnya. Apakah ini? Sambil menatap kunci menara perak, Zuo Fei tersenyum dan menganggukkan kepalanya, sambil menjawab, itu bagian dari kuncinya. Kalau tidak salah, seharusnya ada 3 kunci menara perak. Hanya dengan menggabungkan ketiganya, kamu akan bisa mendapatkan kunci yang lengkap. Kemudian, kamu akan bisa memasuki dunia petir dan mencari simbol leluhur petir. Sebenarnya dibutuhkan 3 kunci menara perak untuk memasuki Thunderworld. Dahi Lindong mulai sedikit berkerut. Kalau begitu, bukankah dia perlu merebut kunci menara perak dari Nine Renegade dan Mysterious Sky Hall, jika dia ingin memasuki Thunderworld? Itu akan sangat merepotkan. Bagaimana cara memasuki dunia petir? Lindong bertanya sambil menggertakkan giginya. Dia sudah datang sejauh ini dan tidak ada yang bisa meredam keinginannya untuk mendapatkan simbol leluhur petir. Jika itu satu-satunya cara untuk melakukannya, dia hanya perlu mengambil kuncinya. Aula petir berada di tengah-tengah gua yang dalam. Itu adalah lokasi paling sentral dari gua ini. Pintu masuk dunia petir terletak di sana. Jawab Zuo Fei. Aula petir. Lindong mengukir kata-kata ini di dalam hatinya. Dari kelihatannya, itu juga seharusnya menjadi tempat di mana semua elit akan berkumpul. Namun, jika aku tidak salah, aula petir seharusnya dijaga oleh 3 raja petir yang agung, kata Zuo Fei. 3 raja petir yang hebat. Dulu, istana guntur kita dipimpin oleh Kaisar Guntur. Di bawahnya ada 4 raja guntur yang agung, yang dijuluki utara, selatan, timur, dan barat. Sedangkan aku adalah Raja Guntur Timur, sedangkan 3 lainnya, mungkin berada dalam kondisi yang sama sepertiku sebelumnya. Namun, sekarang, mereka seharusnya sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Ekspresi rumit muncul di wajah Zuo Fei saat dia menjawab dengan lembut. Lindong menghirup udara dingin. Sebenarnya ada 3 mayat petir seperti Zuo Fei di Thunder Hall? Kalau begitu, itu setara dengan 3 ahli di tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Dengan mereka di tengah jalan, siapa yang bisa menyerbu ke Thunder Hall? Alasan mengapa dia bisa menangani Zuo Fei adalah karena sedikit kesadaran yang tersisa di tubuhnya. Hanya dengan bekerja sama dengannya dari dalam, Lindong mampu menghilangkan Yimoki. Namun, dari kelihatannya, 3 mayat lainnya telah kehilangan kesadaran mereka. Selain konfrontasi langsung, tampaknya tidak ada cara lain yang tersisa. Sialan! Lindong tersenyum pahit. Sepertinya, aula petir itu sendiri bukanlah tempat yang mudah untuk dimasuki, meskipun disebut dunia petir. Apakah kau bisa mendapatkan simbol leluhur petir akan bergantung pada takdirmu, anak muda. Namun, sebaiknya jangan mengungkapkan simbol leluhur di masa mendatang. Jika tidak, masalah mungkin akan menghampirimu. Zuo Fei mengingatkan. Lindong menganggukkan kepalanya. Bahkan faksi sekuat Istana Guntur pun hancur. Karena dia sendirian, jika Imo datang mengetuk pintunya, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Haha, semua ini berkatmu aku bisa sadar kembali. Terima kasih banyak. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu yang telah kau tunjukkan padaku. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah memberikan tubuhku kepadamu sebagai ucapan terima kasih. Dengan tawa yang bebas dan ramah, Zuo Fei tertawa sambil menghadap Lindong. Pada saat berikutnya, cahaya petir yang terang dan cemerlang terpancar dari tubuhnya. Secara samar, fluktuasi yang sangat dahsyat mulai perlahan memancar keluar. Saat tubuh Zuo Fei berubah cerah dan cemerlang, inti petir yang kira-kira berukuran 1 kaki secara bertahap mengembun dan terbentuk dalam cahaya cemerlang itu. Energi petir yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih kaya daripada semua inti petir lain yang telah diperolehnya sebelumnya.